warahmatullahi wabarakatuh. Tidak penting bagi saya. Betul nggak? Betul nggak? Jahat nggak? Belum tentu. Selama di dunia kita ini tersesat, salah paham, salah persepsi, kita sudah buru-buru menghitung pahala dan sebagainya. Itulah makanya. Nah, begitu saya lawan dan saya maksakan, setan, aku ini hambanya Allah. Uang yang ada pemberian dari Allah. Dan yang akan kutolong adalah hamba Allah juga. Urusan apa dengan kamu? Apa kata saya? Iya sih betul. Tapi Buya Sakur, ingat nggak? Waktu kamu dulu masih miskin, dia sudah kaya. Bagaimana dia menghina-hina kamu, mencaci maki kamu, memfitnah kamu. Saya baru tidak ada urusan. Aku sudah memaafkannya dan sudah kumintakan ampunan kepada Allah. Saya berikan. Di sini saya ingin mengatakan, ketika engkau membantu orang yang dulu orang itu pernah berbuat baik kepada kamu, semua orang bisa melakukannya. Kalau engkau berbuat baik kepada orang yang telah berbuat baik kepada kamu, semua orang bisa melakukannya. Tetapi ketika engkau berbuat baik kepada orang yang dulu pernah menjahati kamu, tidak bisa dilakukan semua orang, kecuali oleh orang-orang yang berjiwa besar. Betul? Itulah makanya dalam merefleksi ini jangan pakai otak. Otak kita nggak bisa melihat yang lembut-lembut. Makanya ngaji rasa. Betul nggak? Makanya ngaji rasa. Refleksi akhir tahun ya dengan cara ngaji rasa supaya hal yang lembut-lembut bisa kita pahami. Bapak-bapak, ibu sekalian, dalam beragama sebetulnya peran yang paling penting, yang paling besar adalah rasa, bukan logika. Ya, saya adalah paling rasional dan saya mengajak orang rasional. Kalau enggak masuk akal, bagaimana kita percaya kalau enggak masuk akal? Tetapi ternyata banyak yang akal kita tidak bisa merasakan. Karena wilayah kerja rasa jauh lebih luas daripada wilayah kerjanya akal. Kalau akal se-Jawa Barat, kalau rasa se-Indonesia. Perbandingannya, akal itu sedikit sekali kok. Rasa yang bisa mengerti bahwa orang itu pandangan matanya beda. Nih kayaknya orang nih nggak suka sama saya nih. Itu bukan logika, pakai rasa. Betul nggak? Ada orang perempuan matanya bergoyang, lagi seneng sama gue nih. Pakai rasa, bukan pakai logika. Itu. Nah, sampai kepada masalah-masalah ketuhanan. Juga sesungguhnya yang berperan penting adalah rasa. Dulu waktu saya anak-anak belajar ilmu tauhid, belajar mengenal Tuhan, sifat 20, wujud qidam baqo dan sebagainya, semuanya itu melihat, mendengar, maha berbicara, maha berkehendak. Itu kan sifat-sifat kita sebetulnya. Betul nggak? Iya, Tuhan melihat, tapi tidak pasti persepsi kita harus jelas bahwa tidak mungkin Tuhan melihat seperti mata kita melihat. Ya. Itu untuk mendekatkan saja pada persepsi kita. Sampai ketika wujud, sifat pertama wujud, Tuhan itu ada.
Itu dalil aklinya adalah adanya langit, adanya bumi. Betul Pak Dede? Mana buktinya Tuhan ada? Ada langit, ada bumi. Oke. Waktu saya anak-anak ya udah percaya ada langit bumi. Ini gelas ada. Tidak mungkin akan terjadi kalau tidak ada yang bikin. Betul nggak? Ya betul ya. Semuanya saya. Tidak mungkin langit bumi ada kalau tidak ada yang bikin. Ya. Tetapi dalil-dalil akli semacam itu juga akan menemui masalah ke depan. Ya. Membuktikan adanya Tuhan dengan adanya langit dan bumi ini akan menghadapi masalah sesungguhnya. Oke, sekarang saya mau nanya kepada bapak-bapak. Apa betul Bapak yakin Allah itu ada karena adanya langit, adanya bumi? Ya, saya dulu begitu. Nah sekarang malam ini saya nanya. Dulu sebelum Allah bikin langit, bikin bumi. Sebab ini teori kosmologi yang lagi ngetren kan. Apa yang dinyatakan oleh Jogelmeter tentang Big Bang. Yaitu 14 miliar tahun yang lalu terjadi ledakan besar, ya, kemudian mendingin menjadi tata surya, menjadi matahari, menjadi planet dan sebagainya. Nah, sebelum Allah bikin langit dan bikin bumi, lalu engkau ditanya oleh malaikat, kamu yakin Allah ada? Yakin ada. Buktinya mana? Kita akan terpaksa mengatakan Tuhan tidak ada. Karena buktinya nggak ada. Karena Allah belum bikin langit, belum bikin bumi. Jadi buktinya Allah ada dengan langit bumi tidak berlaku sebelum ada langit dan bumi. Betul nggak? Nah, kenapa? Karena bagaimanapun langit bumi ini minal mumkinat. Sesuatu yang mungkin bisa terjadi, bisa tidak. Bisa dibikin, bisa tidak. Seperti saya. Allah bisa bikin, bisa tidak. Karena Allah bikin ya saya ada. Kalau nggak bikin ya nggak ada. Jadi mana mungkin mumkinat menjadikan dalil kepada sesuatu yang wajibul wujud. Allah itu wajibul wujud. Wujudnya wajib. Bagaimana dibuktikan dengan mungkinan. Itulah masa itu. Kemudian nanti setelah kiamat. Langit bumi digulung semuanya. Kosong. Allah berfirman dalam kitab sucinya. Limanil mulkul yom. Lillahil wahidil qahar. Alam semesta milik siapa? Milik Allah yang maha perkasa. Sudah tidak ada langit. Tidak ada bumi. Saya nanya lagi, masih yakin nggak Allah ada? Masih yakin? Buktinya mana? Langit sudah nggak ada, bumi sudah ada. Berarti Allah juga nggak ada lagi begitu. Itu yang jadi persoalan. Tetapi dengan ngaji rasa itu, artinya saya meyakini Tuhan ada. Dalilnya karena aku yang merasakan. Aku merasakan sendiri Allah itu ada. Ketika malaikat bertanya, kamu yakin Buya Syakur Tuhan ada? Yakin. Buktinya mana? Enggak perlu bukti. Tuhan tidak perlu dibuktikan. Karena dia wajib adanya. Jadi gimana? Ya karena aku merasakannya. Selesai kan? Nah itulah makanya dirasa. Jadi kita bolak-balik. Jadi nanti rasa pun ini menjadi standar kita untuk menggapai kebahagiaan. Bahwa bahagia adalah rasa sesungguhnya, bukan materi. Apa yakin orang kaya itu bahagia? Dah, ibu-ibu, enak mana makan sate atau kepala ikan asin? Makan sate. Nah kalau giginya sakit enak enggak? Makan kepala ikan asin tapi giginya sehat enak enggak?
Jadi yang enak itu satenya apa giginya yang sehat? Berarti yang paling substantif faktor yang menentukan kebahagiaan adalah kesehatan. Makan apapun kalau sehat ya enak semua. Tidur dimanapun kalau sehat ya enak semua. Spring bed dengan tikar bodol. Enak mana tidurnya? Biar spring bed tapi kalau pinggangnya sakit enak enggak? Tikar bodol tapi tidurnya nggak pacar, enak nggak? Enak. Sedang bahagia. Rasa yang menentukan. Tidak ada hubungan antara kebahagiaan dan harta benda. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya bertanya kepada manusia satu persatu. Jawabannya sama. Bapak ingin bahagia atau ingin harta? Pengen jadi orang bahagia apa pengen jadi orang kaya? Jawabnya sama, pengen jadi orang yang bahagia. Tetapi di tengah perjalanan dia menyimpang, tidak mencari kebahagiaan tapi mencari harta. Itu realita. Betul nggak? Sampai kesehatannya dikorbankan untuk mendapatkan harta. Setelah hartanya banyak, dikorbankan lagi untuk beli kesehatan. Jadi bolak-balik kita nggak paham-paham. Begini, ada orang miskin yang berdalih pada saya, Buya, di mana enaknya orang miskin? Ya enak orang kaya lah. Beli mobil ada, naik haji ada, sekolah anak ada. Miskin bisa apa? Memang itu saya tidak bantah, materi ada. Tetapi ada bahaya yang paling mendasar yang merusak kebahagiaan kita, yaitu hubbud dunya, cinta dunia. Cinta dunia itu bukan senang harta, bukan. Saya juga senang duit, saya senang HP, saya senang mobil, saya senang juga. Jadi hubbud dunya itu istilah sekarang namanya materialisme. Jadi artinya paham materialisme itu bisa merusak tatanan kehidupan dunia, nilai-nilai moral jungkir balik. Kita menghormati seseorang karena materialisme, bukan karena moralitasnya, tapi karena hartanya. Betul? Kita mencari suami, yang penting asal ada orang laki-laki yang soleh tapi miskin. Yang satu lagi kaya tapi gak soleh. Pilih mana, Bu? Lah ya iya dong. Saya sendiri pernah dibuat marah. Suatu ketika saya masuk restoran di Pamanukan. Bawa mobil Kijang Komando, Kijang bak tuh, warna kuning waktu itu, Kijang lama lah. Ya masuk sendiri, ngambil makanan sendiri, duduk sendiri. Begitu saya datang lagi dengan mobil yang bagus, pintunya dibukakan, kursinya disorongkan, airnya didatangkan. Orang menghormati, saya tuh menghormati mobil nih. Saya seneng nggak? Orang itu bukan menghormati saya, menghormati. Begitu yang datang Pak Haji Carmun yang sawahnya 80 hektar, masuknya dari depan, pintunya dibuka, minumannya ditawarkan. Minum apa Pak Haji Carmun? Teh tubruk, kopi, susu, coklat, biskuitnya yang enak-enak keluar semua. Karena dia yang datang orang kaya, namanya Haji Carmun. Begitu yang datang Bitarmi, ayah Bitarmi dia. Masuknya dari belakang, di pintu dapur, duduknya juga di jengkok. Minumannya apa? Air dari gentong. Kuenya apa? Godokan boled.
memperlakukan manusia berdasarkan materi. Di penghujungnya, refleksi kita tahun ini, jangan terjebak. Kita kembali dengan tujuan awal, mencari kebahagiaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.